Mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian dimanapun berada, insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali ngopinya sebagaimana biasa, ya, ngopi, ngobrol perkawis ilmu dan obrolan-obrolan yang bermanfaat untuk umat insyaallah. Yang mana seperti biasa kita ditemani oleh pengopi kita Wisdul Jabar. Kaif hal ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair wa ni'am. Masyaallah. Nastamir an natakalam an asya ya Ustaz. Ya, sahabat sekalian, bahwasanya untuk tema malam ini mungkin sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di sebagian tempat di negeri yang kita cintai ini sedang terjadi bencana yang begitu hebat, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana diberikan kesabaran dan juga diberikan ketabahan. Dan dalam hal ini saya sendiri jadi teringat ini Gus, ayat 79 dari surat An-Nisa. Kalau tidak salah bunyinya seperti ini Gus, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Ya, bahwasanya kebaikan itu dari Allah, tapi kayak yang sifatnya keburukan ya akibat dari perbuatanmu sendiri gitu kan. Nah, ini bagaimana Tan untuk menyikapi hal ini dengan ayat tadi Tan, yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada saudara-saudara kita Tan. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama kita doakan bagi saudara kita yang terkena musibah di Aceh, Sumatera Barat, Medan, ya, terus Lumajang. Semoga Allah segera menuntaskan balaknya dan Allah segera melindungi seluruh umat yang ada di sana. Amin ya Rabb. Kita doakan yang terkena musibah semoga husnul khotimah. Amin. Dan yang terkena dampak semoga bisa merecovery dan berbenah. Gitu. Dan ya kita ini jadi merasa nggak aman. Kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ini tadi apa yang ma'asoba min musibatin ma'asobaka min hasanatin famin Allah wa ma'asobaka min sayyiatin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Betul nggak itu? Masih ya Ustaz. Oke. Apa yang baik itu pasti datangnya dari Allah. Apa yang buruk itu pasti datangnya dari dirimu sendiri. Apa kaitannya dengan musibah yang terjadi pada saudara-saudara kita di Sumatera sana? Yang mana kita disclaimer tidak menyalahkan pihak manapun, tidak menyalahkan sana sini, tapi ini kalau sudah terjadi bencana ya kita ambil ibrah, ambil pelajaran bahwasanya merusak lingkungan itu sangat dilarang, tidak boleh. Apalagi
Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wala tufsidu, dan janganlah kalian merusak fil ardi, di atas muka bumi, ba'da, setelah islahiha. Maksudnya jangan merusak dengan bentuk apapun di muka bumi. Ba'da islahiha, maksudnya ba'da islahillahi iyaha, setelah Allah mempersiapkan, memperbaiki bumi itu untuk kita semua. Dengan apa? Biirsali ar-rusul, dengan mengutus para rasul. Nah, para rasul ini untuk apa? Untuk memakmurkan bumi dengan ketaatan kepada Allah. Nah, di sini kita kalau melihat fenomena dan realita yang terjadi, banjir bandang membawa gelondongan kayu, ini kan fa'atba'a sababa, diikuti oleh sebab, dan kayu-kayu tersebut tidak mungkin rontok dari tanah kecuali dia dirontokkan oleh manusia dan dibawa oleh air karena tidak adanya daya serap dari hutan, atau berkurang maupun hilangnya daya serap dari hutan tersebut. Nah, makanya ini pelajaran bagi kita semua, bahwasanya sesuatu yang kita lakukan barangkali niatnya bagus, barangkali ya, niatnya bagus untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena kan dari kayu akan tercipta kertas, kemudian bahan-bahan bangunan, furniture, pensil, kemudian banyak sekali yang bisa kita hasilkan dari kayu. Tapi jika sudah melampaui batas normal atau batas kebutuhan manusia, sehingga ada keserakahan di situ, ingin untuk memperkaya diri sendiri, ingin untuk memperkaya suatu kelompok atau apapun lah, ini pasti sudah berupa kerusakan. Ya, wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang mufsid, merusak. Ya, juga ayat zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, ini jelas sekali. Ya, sekali lagi kita tidak menyalahkan annas tertentu, kelompok tertentu, atau daerah tertentu, tidak. Tapi mari sama-sama kita jadikan ini ibroh. Kalau ini terjadi di tempat kita, pastilah akan ya secara logiknya akan terjadi seperti itu juga. Ya. Maka bagaimana cara kita menjaga bi'ah? Ya, kita perlakukan alam itu seperti kita memperlakukan manusia. Ya. Kalau kita memperlakukan alam itu seperti benda mati atau benda yang sia-sia diciptakan, ya itu barangkali ada ungkapan alam marah. Tapi ketika kita memperlakukan alam itu dengan baik, ya kita akan menjadi bagian dari alam itu. Ya, al-makhluqat,
ya makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Itu. Dan semuanya memang diciptakan liajlinas, untuk kebutuhan manusia, bukan kebutuhan yang lain. Hewan diciptakan untuk kebutuhan manusia. Terus pohon-pohonan diciptakan. Dari pohon tersebut ada energi. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Ya. Itu kan. Nah, maka di lanjutan ayat tadi, wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil maa'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus riyah. Riyah itu angin yang membawa nikmat. Sebagai busyra, sebagai kabar gembira dari Allah yang Maha memberikan rahmat. Ya. Dan dengan angin tersebut membawa awan yang menuangkan air sehingga menjadikan negeri yang tandus itu bisa hidup kembali. Nah, ini kan artinya Allah sudah menjaga alam, sudah memberikan, menciptakan alam semesta ini seperti itu. Itu guys, kita jaga. Kalau malah ngerusak dengan ketamakan, keserakahan, ya nantinya akan kena dengan ayat qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Kita disuruh tuh lihat ulah orang-orang terdahulu. Banyak di antara mereka ya mensekutukan Allah. Iman dengan harta atau dengan ya menyembah selain Allah, ya menyelewengkan ketaatan dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka di sini ada hal yang patut kita sadari, bahwasanya tanah yang baik adalah ketika diberi air, dia akan tumbuh-tumbuhan. Tapi tanah yang buruk adalah walaupun disiangi, dikasih air dan lain sebagainya, itu sulit tumbuh. Nah, ini ibarat hati seorang manusia. Ketika diberikan ayat-ayat Allah, ini akan tumbuh segar, tumbuh cinta di hatinya. Tapi kalau dengan ayat-ayat Allah, baik ayat kauni yang berupa tanda-tanda di alam semesta, atau ayat suci kalam ya yang kita baca dari Al-Quran, ini ketika diberikan enggak mempan. Yang dicari hanya satu kenikmatan dunia yang fana, yang tidak ada juntrungannya. Ghayatun la tudrok, enggak tahu sampai mana. Ya, apa sih yang dicari nggak tahu. Ya. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Sebuah negeri yang thayyib, yang bisa tumbuh tumbuhannya itu dengan izin Allah.
Itu ciri-cirinya yang thayyib, yang menerima. Sebaliknya, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kalau yang buruk kering, tidak tumbuh kecuali sulit sekali, effort atau tenaganya besar sekali, ya, dan kualitasnya tidak bagus. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Nah, seperti itulah kami distribusikan ayat-ayat atau tanda-tanda bagi orang-orang yang bersyukur. Ya, orang-orang yang bersyukur saja yang mampu melihat, mampu merasakan, mampu membedakan. Nah, ini kan kita nggak tahu sampai mana nih kualitas kita dalam bersyukur, kualitas kita dalam melihat ayat-ayat Allah. Yang pada intinya, ya, seluruh bentuk kerusakan itu ya tidak boleh. Mau kecil mau besar itu tidak boleh. Ya, karena jelas di dalam Al-Quran. Dan kita harus tetap berdoa kepada Allah agar semua ujian itu ditujukan kepada kita yang bersyukur, kita yang mampu mengambil ibroh, mampu mengambil pelajaran dari itu semua. Wa illa, kalau enggak, ya kita akan sebaliknya, kita akan menjadi orang-orang yang jatuh ke dalam musibah yang ditujukan kepada orang-orang yang khabuth, yang buruk gitu. Ya, Masya Allah. Tadi ya, mungkin ini tadi apa saja hikmah dari kejadian ini yang mungkin jika disampaikan bisa menguatkan hati saudara-saudara kita dan juga nasihatnya mungkin. Ya. Ya, seperti yang saya sampaikan, ada 4 tahapan memang di dalam ujian Allah ini yang bisa saya kumpulkan. Yang pertama ada ta'arud, ya, ada perselisihan. Perselisihan ini mempertahankan mana yang benar dan menganggap orang lain salah, ya, atau ada yang merasa paling benar, ya, makanya saling bertolak belakang, yang mana juntrungannya atau tujuan akhirnya adalah ya merasa kebenaran itu dari sisinya, padahal al-haqqu min rabbik, jelas. Ya, sehingga setelah itu meninggalkan zikir kepada Allah. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kan ngeri sekali. Ya, berpaling gitu. Dari mengingat Allah. Ta'arud. Ya, berselisih pendapat, merasa paling benar. Yang kedua tanazu', tengkar, ya udah nggak bisa lagi ya, kalau tengkar saling menjatuhkan, ya udah terjadi itu. Di atas ta'arud berarti. Iya, setelah itu ta'arud kan masih berbeda persepsi. Kalau tanazu' itu udah tengkar, saling menjatuhkan. Ya, yang lagi viral sekarang kan saling menjatuhkan. Gitu. Nggak bisa dihindari udah. Ya, biasanya harus kembali fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, coba
Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau belum beranjak juga, udah tazalzala ya tazalzalu. Tazalzul. Goncangan besar. Kalau goncangan besar nih ya makan korban. Ya katakanlah korban apapun lah. Ya, korban idealisme dua kelompok. Ya, nanti pertikaian meluas. Dari pertikaian apa ya, naudzubillah ya, pertikaian adu mulut, adu argumentasi, nanti sampai ke pertikaian fisik. Pernah kita bahas tuh. Itu safkut dima, ya Allah, itu ya mengerikan sekali kalau udah safkut dima ini yang sama malaikat di protes. Itu wa yasfikud dima, atajalu fiha may yufsidu fiha. Udah terjadi ya. Wa yasfikud dima itu. Nah ini kalau udah ta'arud, tanazu, tazalzul, wah itu bisa sampai tazalzul ya, levelnya udah ifsad, safkut dima, ya, mudhaharat, infijarat, ya, ledakan-ledakan, apa itu, protes dan lain sebagainya. Nah, baru yang terakhir, tathir kan. Massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Gitu. Ya, pembersihan itu nanti. Ya ini kan lagi pembersihan. Itu 4 itu. Kalau kita sadar betul 4 hal itu terpola dalam bala musibah yang Allah turunkan, ya sudah. Karena kan kita ya cuma tinggal bersabar. Bersabar atas 3. Bersabar atas ketaatan, bersabar atas bala, kemudian bersabar atas maksiat. Ketaatan sama bala nggak bisa milih kita, nggak bisa milih, karena ijbari, yes, emang harus begitu. Kalau maksiat kita bisa milih melakukan atau enggak, itu kan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Itu yang banyak orang yang hafal, paham, tapi nggak bisa ngamalin. Karena apa? Merasa bahwasanya apa yang disampaikan itu maslahat. Selalu maslahat. Padahal ada yang muqaddam, yaitu apa? Darul mafasid. Gitu. Tamam. Masya Allah. Mantap sekali tadi pembahasannya malam ini ya. Mudah-mudahan poinnya malam ini itu saudara-saudara kita di sana diberikan kesabaran, dan juga mungkin ada korban yang tidak bisa diselamatkan, mudah-mudahan sama Allah dinilai syahid tadi ya. Amin ya Rabb. Baik sahabat sekalian, ngopi kita malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk terus mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Mudah-mudahan ini semua menjadi ujian keimanan kita. Amin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semuanya. Amin ya Rabb. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Fa naqtabi bihadza wa naqtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.